Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Lampung Utara Senin pagi menggelar paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden pada sidang paripurna tahunan MPR 2021. Pidato kenegaraan Presiden adalah bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Lampung Utara menerapkan protokol kesehatan ketat. Tempat duduk peserta di dalam gedung diberi jarak. Pidato Presiden Joko Widodo disimak peserta paripurna di Lampung Utara secara virtual. Kalau kita bisa hindari, Selain menyampaikan nota rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN, Presiden juga menyatakan sikap pemerintah terhadap keberadaan pandemi yang mempengaruhi kondisi bangsa, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Sangat prihatin dilanda pandemi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Utara, untuk mentaati apakah ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Satgas COVID-19 yang ada di kabupaten ini, terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Pihak DPRD Lampung Utara berjanji akan mengevaluasi anggaran penanganan COVID-19 untuk dimaksimalkan guna mendukung kerja pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas akan dialihkan untuk penanganan COVID-19 agar pandemi bisa segera berakhir. Untuk mengevaluasi tentunya realisasi anggaran-anggaran yang memang sudah diplot untuk penanganan daripada COVID itu sendiri. Ya, kita pengen tahu untuk apa, tinggal berapa, dan apa saja yang sudah ditangani. Kita harus tahu. Itu langkah-langkah dalam waktu dekat ini yang kita lakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan segala bentuk anggaran yang sudah ada. Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden pada sidang tahunan MPR 2021 juga digelar di Gedung DPRD Bandar Lampung yang melibatkan pemerintah Kota Bandar Lampung Senin pagi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana terlihat paling beda karena tidak mengenakan pakaian formal seperti pejabat lainnya. Eva Duyana mengenakan kebaya tapis sulam usus, tapis khas Kota Bandar Lampung. Saat pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo juga mengenakan baju adat Baduy. Untuk melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui pidato kenegaraan, pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun ini tetap fokus pada penanganan pandemi. Pelaksanaan vaksinasi massal dan pemberian bantuan kepada warga terdampak PPKM menjadi prioritas kerja pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun ini. Kalau Bunda berharap sinergi antara pemerintah dengan DPR, Forkopimda ini harus luar biasa. Dan juga Bunda berharap juga kepada teman-teman DPR, karena ini kan terakhir LPJMD Kota Bandar Lampung hari ini ya selesai ya. Mudah-mudahan nanti akan diinikan ke provinsi dan kita semua akan mulai melaksanakan program-program yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain RUU APBN 2022, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh negatif terhadap seluruh sektor usaha di tanah air. Ardio Haba dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Utara dan Bandar Lampung. Ratusan pegawai dan buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung pada Senin pagi mengikuti vaksinasi massal yang digelar pihak otoritas pelabuhan. Petugas menyediakan 3.100 dosis vaksin COVID-19 pada pelaksanaan vaksinasi ini. Proses pendaftaran vaksinasi dilakukan secara daring dan ada yang mendaftar langsung di lokasi. Peserta vaksinasi diminta menunjukkan KTP serta tanda pengenal kerja di lingkungan Pelabuhan Panjang. Vaksinasi untuk para pekerja di pelabuhan sangat penting karena mereka rentan terpapar COVID-19 akibat seringnya berinteraksi dengan orang dari banyak negara yang singgah dengan kapalnya. Kontribusi kita sebagai insan maritim dalam
mendukung program pemerintah dalam menekan penularan pandemi COVID-19. Ya, ini salah satu bentuk pencegahannya, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar ya. Kita akan lakukan vaksinasi ini dari hari Senin sampai hari Kamis, 4 hari. Peserta vaksinasi mengaku senang akhirnya bisa disuntik vaksin dosis pertama yang diharapkan bisa menumbuhkan imunitas terhadap virus corona. Sebenarnya ini bukan kepentingan tapi kebutuhan. Jadi di era yang sekarang ini kita butuh vaksin untuk terhindar sebagai terkena COVID itu tadi. Salah satunya itu pertahanan kita lebih bagus ketika kita sudah divaksin. Kemudian salah satu untuk syarat kerja sekarang adalah menggunakan vaksin ini sendiri. Ribuan dosis vaksinasi tahap pertama akan diberikan secara bertahap hingga 4 hari ke depan dan dibagi 4 gelombang supaya tidak menimbulkan kerumunan. Gencarnya program vaksinasi diharapkan meningkatkan target vaksinasi di Provinsi Lampung dan membantu percepatan vaksinasi nasional. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Keterbatasan stok vaksin COVID-19 menjadi kendala utama penanganan COVID-19 di Lampung. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai, pada Senin siang usai memimpin paripurna dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna MPR 2021 secara virtual di gedung DPRD Lampung. Pihak DPRD Lampung telah menggelar rapat evaluasi dengan tim Satgas COVID-19 tingkat provinsi. Pengajuan tambahan stok vaksin COVID-19 oleh pemerintah Lampung telah diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sejak awal Agustus lalu. Bantuan vaksin yang dikirimkan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung tetap berjalan rutin meski jumlahnya sedikit. Yang pertama, memang kita tidak bisa pungkiri Provinsi Lampung ini kan daerah transit pintu gerbang Sumatera. Oleh karena itu kita berharap buat seluruh warga negara Indonesia yang dari Pulau Jawa khususnya akan melintas ke Sumatera, ya mereka di Banten sudah ada penyekat, tidak hanya penyekatan, memang sudah ada meyakinkan bahwa mereka menyeberang itu tidak membawa persoalan pandemi COVID. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta kepada masyarakat agar tidak menggelar acara lomba hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 karena dapat menimbulkan kerumunan serta berisiko terhadap penularan COVID-19. Hari ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu ditanamkan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, jumlah vaksin yang telah diterima oleh pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 2 juta dosis. Jumlah itu sangat jauh dari jumlah kebutuhan di Lampung sebanyak 14 juta dosis. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat di Lampung Barat diminta bersabar dalam menghadapi kebijakan pelaksanaan PPKM level 4 di wilayahnya. Hal ini dikatakan oleh Bupati Lampung Barat Parosir Mabsus usai menggelar rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Balai Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit pada Selasa siang. Pada rapat evaluasi penanganan COVID-19, Bupati Lampung Barat meminta kepada seluruh kepala desa agar mengalokasikan paling sedikit 8% dari total jumlah anggaran dana desa untuk menangani COVID-19. Selain itu, selama PPKM level 4 di Lampung Barat, pihak kecamatan diminta memberlakukan penyekatan antar desa dan penyekatan terhadap warga luar daerah di wilayah perbatasan Lampung Barat. Seluruh kekuatan yang ada mesti harus saling bahu-membahu. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh instansi yang ada. Karena terkait dengan konfirmasi positif ini, bukan hanya orang-orang yang ada di Lampung Barat saja. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang berasal dari luar Lampung Barat. Nah, oleh karena itu saya ingin tekankan kepada seluruh pratin, posko yang ada di masing-masing pekon ini harus efektif. Dan juga satgas-satgas yang ada di kecamatan dan pekon juga harus proaktif. Kerjasama ini tidak akan selesai dengan hanya Pak Bupati saja, ya kan, dengan Wakil Bupati saja. Artinya kita memang harus bisa bersinergi.
eksekutif, teman-teman DPR, sudah itu Forkompimda, sudah itu aparatur Pekonnya, ya sama dengan kawan-kawan media. Artinya memang kita jangan sampai bosan-bosan untuk menghimbau. Lampung Barat merupakan satu dari 6 daerah di Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan PPKM level 4 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Selain Lampung Barat, daerah yang sedang melaksanakan PPKM level 4 yakni Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Dari data Dinas Kesehatan Lampung hari Senin 16 Agustus 2021, Kabupaten Lampung Barat telah terbebas dari zona merah COVID-19 dan kini berada di zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung Barat 860 orang dengan jumlah 38 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.